Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Ruli. Di sini saya akan mengajar desain media interaktif. Ini untuk multimedia kelas 3. Pada bab pertama, kita harus memahami konsep multimedia interaktif. Jadi kita harus tahu apa sih itu multimedia berbasis interaktif. Nah, nantinya ada web dan media interaktif. Media interaktif yang kedua ini nantinya kita akan membuat sebuah game. Dan yang pertama kita akan membuat website. Di sini kita akan mempelajari dua bab sekaligus. Yang pertama adalah tentang apa sih itu multimedia interaktif, dan yang kedua kita harus langsung mulai merancang alur untuk media interaktif yang akan kita buat. Di sini kita akan merancang alur dari website. Indikator ketika kalian mampu untuk melewati fase bab ini, kalian harus bisa memperjelas dan membandingkan apa sih itu pengertian konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Selanjutnya kalian juga harus bisa memperjelas dan membandingkan antara alur dan perancangan dari sebuah web dan sebuah media interaktif. Di sini nanti akan berupa game. Oke, selanjutnya kita harus memahami, sebelum membuat website kita harus tahu apa sih itu browser. Nah, browser itu adalah aplikasi. Ingat, browser itu adalah aplikasi atau software untuk mencari, untuk melakukan atau mempreview, menayangkan HTML yang akan kita buat. Nah, contohnya browser itu ada Firefox, ada Google Chrome, ada Internet Explorer, ada Opera, terus ada UC Browser, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah search engine. Search engine itu adalah mesin pencari. Nah, search engine itu contohnya adalah Google, Axe, terus apalagi Bing, dan lain-lain. Pokoknya yang mencari. Jadi di dalam browser itu ada search engine. Jadi di dalam browser itu ada search engine. Jadi kalau kita mencari apapun biasanya kita pasti menggunakan search engine. Search engine produknya siapa? Produknya Google atau produknya Yahoo, produknya Axe atau produknya Bing. Karena di Indonesia itu sebagian besar menggunakan produknya Google. Nah, selanjutnya adalah website. Nah, website sendiri adalah bisa dikatakan adalah halaman web, atau secara sederhana itu seperti halnya rumah. Sedangkan search engine itu mencari alamat. Nah, ketika mendapati sebuah rumah, kan tiap-tiap rumah itu beda isinya. Nah, website pun seperti itu. Jadi browser itu adalah aplikasinya, search engine untuk mencari, dan website itu adalah alamat yang dicari. Nah, hampir sama dengan blog. Bedanya kalau website itu membuat dari awal, sedangkan blog itu hanya mengisi yang sudah disediakan. Kalau blog itu ada WordPress, ada juga Blogspot. Dua perusahaan itu yang masih menguasai. Nah, Blogspot sendiri itu juga miliknya bagian dari Google. Selanjutnya kita akan belajar maaf, ada sedikit masalah. Selanjutnya adalah kita mempelajari dasar dari HTML. Dasarnya HTML itu sangat sederhana. Hanya ada head, ada body. Hanya itu. Jadi ada pembukanya yaitu HTML, di dalamnya ada head sama ada body. Di dalam head itu ada title. Nah, body itu sendiri nantinya yang akan kita mainkan. Kita isi sedemikian rupa, itu nanti ada pada bagian body. Next,
kita nanti akan belajar tentang membuat layout website dan alurnya website. Langsung aja kita masuk ke sampelnya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah contoh sebuah website. Ini adalah website SMK Manbaul Ulum brasan.school.id. Nah, ini yang belakang ini itu adalah yang membedakan antara blog dengan website. Kalau blog di akhirnya itu ada .blogspot.com atau mungkin .wordpress.com. Jadi ada alamat perusahaan terlebih dahulu. Nah, beda dengan ini. SMK Manbaul Ulum SCH itu singkatan dari school, berarti ini adalah web untuk pendidikan. Ada juga yang .com untuk komersil dan banyak lagi. ID di belakang itu adalah menunjukkan negara. ID berarti Indonesia. Nah, untuk layouting website sendiri bisa kita lihat. Nah, di sini ada logo. Nah, lalu di sini ada menu. Jadi menunya ada di sebelah kanan. Selanjutnya ini adalah tampilan untuk penarik perhatiannya. Nah, setelah itu ada papan informasi dan lain-lain. Nah, pertama kita harus membuat layoutnya website kita. Nanti kalian masing-masing harus membuat satu buah website sekolah tapi dengan versi kalian. Saya coba kasih contoh untuk membuat layout dulu. Nah, di sini untuk layouting saya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, jadi kita harus melakukan perkiraan apa sih yang akan mau kita pasang. Jadi awal tadi ada logo. Setelah logo ini nanti saya kasih animasi. Oke, gak apa-apa guys, gak lurus. Oke, setelah itu nanti ini saya kasih bagian menu. Di bagian menu ini nanti ada 5 tombol. Nah, nanti setelah itu ada saya buat juga sub menu. Nanti untuk bagian sub menu. Lalu ini nanti ada kontennya. Ini nanti ada papan informasi dan yang terakhir adalah kita membuat copyright. Nah, ini adalah contoh membuat layout sederhana untuk keperluan website ya. Bisa dilihat. Ini adalah contoh sederhana untuk pembuatan layout website. Jadi ini nanti untuk logo. Sebelah sini nanti saya buat animasi. Beda sama yang tadi. Yang tadi kan animasi ada di bawah. Jadi nanti buatlah layout sesuai dengan keinginan kalian. Ini nanti untuk menunya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini nanti itu tombol menu. Setelah itu tuh sub menu. Apa sih bedanya menu sama sub menu? Contohnya, kalau di sini ada menu jurusan, nanti di sub menu berarti ada jurusan itu sendiri. Ada multimedia, ada TKR, ada TSM. Jadi yang masuk itu nanti. Contohnya lagi di sini nanti ada apa lagi? Bidang akademik dan non akademik. Di sini nanti di sub menunya berarti ada pramuka, ada LDDK, ada sepak bola, bola voli, pencaksilat dan lain-lain. Setelah kita bisa membuat layout, selanjutnya adalah membuat alur. Nah, kalau alur itu adalah logikanya seperti ini. Coba kalian lihat ya. Kalau saya klik tentang kami sambutan kepala sekolah, maka dia akan berpindah. Sebentar, ini masih loading. Nah, jadi dia muncul ke sini ya. Nah, kalau paket kalian ini masuk, saya klik seni musik populer, maka dia akan berpindah ke
seni, musik, populer. Nah, inilah yang disebut dengan alur itu tadi. Jadi kurang lebihnya, anggap aja di sini ada tombol home. Home. Sorry, kasih aja warna biar cepat. Anggap aja ini home. Setelah itu di dalam home itu tadi ada apa aja? Home untuk menu utama ada jurusan, lalu ada kepala sekolah, atau mungkin setelah jurusan ada ini kontak person dan lain-lain. Nah, itu nanti ini adalah menu utama. Jadi ini bisa ke sini. Kalau diklik ini bisa ke sini. Ini juga bisa ke sini. Begitu sebaliknya. Ini juga bisa ke sini. Ketika aku ada di halaman ini juga bisa ke halaman ini. Seperti itu. Jadi jaring-jaring itulah yang disebut dengan alur. Nah, setelah itu kan pasti nanti ada sub menu juga. Nah, contoh ini kita aktif di sini, kita aktif di sini ya, berarti di sini ada berapa sih sub menunya? Contohnya ada beberapa sub menu, ada 3 sub menu. Nah, dari sub menu ini apabila kita dari sini langsung pindah ke sini, apakah bisa? Nah, itu nanti terserah kalian membuat alurnya seperti apa. Jadi logikanya klik-kliknya itu nanti mau kemana itu terserah kalian ya. Nah, seperti ini. Ketika saya masuk ke tentang kami, kita masuk ke sejarah. Berarti kita masuk ke sebentar lagi kita masuk ke halaman sejarah. Sejarahnya SMK Manbaul Ulum. Nah, oke, intinya seperti itu. Jadi linknya itu nanti mau melempar kemana? Nah, itulah yang disebut dengan alur. Nih, visi dan misi sekolah. Jadi link itu tadilah yang disebut dengan alur. Ini mau kemana, ini diklik mau kemana, ini diklik mana. Nah, itu adalah alur. Oke, terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.